Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Baik, Sore. hari ini kita akan masuk ke sebentar. Kita akan masuk ke umpan balik rencana tindak lanjut dan juga alur bukti karya kakak-kakak. Jadi nanti akan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada sore hari ini, kakak. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa, kakak. Oke, bisa Kak, saya pimpin ya. Oke, silakan Kak Alpius. Oke, baik kakak semuanya. Sebelum kita lebih jauh mengenai pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Alpius atas pembukaan melalui doanya kakak. Baiklah kakak, seperti biasa, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama yang telah kita buat dan harus kita laksanakan dan kita jalani kakak. Yang pertama adalah menyalakan kamera ketika di ruang virtual ini. Yang kedua adalah mematikan mikrofon ketika seseorang gitu kan menyampaikan informasi, bertanya apa segala macamnya. Lalu tetap hadir seutuhnya selama ruang virtual ini, kegiatan kita ini di tatap maya kita ini. Lalu yang keempat itu adalah menghargai waktu bersama. Ya. Tapi kalau misalnya kakak-kakak ada kendala atau ada kegiatan, nanti tinggal kakak ini aja konfirmasi aja, ya. Lalu memaksimalkan fitur chat kakak-kakak, fitur jempol boleh kakak, tepuk tangan, ya kan, ikon-ikon yang lain juga gitu. Oke, lalu ketika kita ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin menyampaikan pesan atau segala macamnya, silakan kakak-kakak untuk mengklik raise hand sebelum bertanya. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Memang situasi dan kondisi kita memang tidak bisa dihindari juga bahwa seperti inilah apa adanya dan memang itu adalah pemanis kita kakak, pemanis kita aja gitu. Oke. Untuk yang pertama saya minta kakak-kakak menceritakan terkait pengalaman kakak dalam membuat rencana tindak lanjut kakak-kakak dari perencanaan hingga implementasi pengimbasannya kakak-kakak. Silakan kakak. Ada yang ingin berbagi kakak? Oke, silakan Kak Abdul. Baik, terima kasih pada Kakak Fasil. Oke, selamat sore pada kakak semua. Di sini saya akan menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut dari perencanaan hingga implementasi pengimbasan. Jadi di sekolah saya sendiri terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut, ya waktu di sekolah itu saya melakukan dalam pembelajaran itu saya melakukan pemasukan atau pencocokan dengan materi yang saya berikan karena saya kan di sekolah dasar di SD di sekolah dasar, jadinya di situ di sekolah dasar itu
materi yang saya ajarkan itu yaitu materi tentang bola basket di kelas 6 SD, kelas 6 itu saya ngajar di kelas 6. Jadi saya materinya itu tentang bola basket. Jadinya bola basket untuk pengenalan anak sekolah dasar itu mungkin sangat kurang ya, sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena materi bola basket ini secara familiar di sekolah dasar mungkin agak gamblang untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang di pelosok atau di daerah hulu. Mungkin daerah perkotaan mungkin sedikit banyak mungkin sudah ada, sudah mengenali termasuk materi dasar, materi lanjutannya mungkin sedikit banyak udah mengenali. Tapi di daerah hulu tentang materi bola basket ini mungkin masih kurang. Kenapa? Pertama mungkin fasilitas juga dan alat-alat apanya mungkin belum memadai juga. Jadi di sini pun saya gimana caranya anak-anak ini mengenal dasarnya dulu, bukan langsung dengan dengan materi bola basket yang sebenarnya atau yang memang sesuai dengan prosedurnya. Tidak saya terapkan seperti itu loh. Karena kenapa? Karena mereka mungkin belum banyak menguasai tentang materi itu secara menyeluruh. Jadi saya arahkan dulu kepada materi yang lain. Mungkin saya dari dasarnya saya cari-cari tahu di internet, itu materi bola basket itu mengarahnya banyaknya ke materi di bola voli juga. Jadi waktu saya lihat di internet itu pecahan dari bola basket ini mengambil dari permainan bola voli dulunya. Jadi ada tentang bola voli ini, jadi ada diambil dari sedikit materi di bola voli ini diterapkan di bola basket. Contoh di passing, mungkin passing atas itu hampir sama dengan chest pass di bola basket. Chest pass mungkin kalau passing bola voli, passing atas bola voli kan seperti di atas didorong ke atas. Kalau bola basket chest pass kan di dada, namanya chest pass kan berarti passing ke dada. Tapi arah bentuk tangan, bentuk polanya sama. Kalau bola basket arahnya passing chest pass ke dada seperti ini. Tapi kalau untuk bola voli passing atasnya kan seperti ini. Nah, jadinya ada keterkaitan antara itu. Jadi karena anak-anak tersebut dengan materi di sini kan materinya permainan bola besar. Nah, jadi ada keterkaitannya antara materi bola basket dengan materi bola voli itu, makanya saya arahkan ke situ dulu untuk biar anak-anak ini lebih paham, lebih menguasai tentang apa yang akan dipelajarinya. Nah, jadinya seperti itu. Pada materi bola besar itu mereka dalam materi bola basket itu kalau dipelajari secara menyeluruh, secara semuanya mungkin mereka kurang paham. Jadi diarahkanlah ke materi yang agak familiar bagi mereka. Tapi walaupun familiar, tapi di situ ada diarahkan ke materi yang sesuai dengan apa yang mau diajarkan. Misalnya materi bola basket, tapi di materi bola voli itu apa yang sesuai dengan materinya diajarkan, materi dasarnya. Nah, seperti itu. Jadi waktu pas pengajaran tersebut, pengarahan tersebut, jadi anak-anak tersebut saya coba untuk berbagi atau sharing, bertanya, coba kamu cari tahu di internet atau di buku mana, mungkin di pustaka atau di internet di mana apakah benar materi bola voli ini pernah terkait dengan bola basket, pernah diambil dari materinya dari bola voli, jadi dibentuk dari bola voli dulunya, yang dasarnya dulu. Mereka cari tahu sendiri, saya suruh cari tahu karena saya udah cari di internet, memang ada, cuman saya suruh anak peserta didik untuk cari tahu sendiri, umpan baliknya saya suruh cari tahu sendiri biar mereka bisa memahami juga. Dia cari tahu ternyata benar, pas benar mereka jelaskan, oh iya Pak, benar Pak. Dijelaskan, oh ternyata materi bola voli ini diadopsi oleh bola basket, jadi diambil juga oleh
dari ke materi bola basket waktu itu. Cuman mungkin materi secara dasar menyeluruhnya mungkin berbeda. Tapi dasarnya waktu itu tentang bola basket ini pernah diambil dari bola voli. Jadi secara gambar besarnya pengembangannya mungkin udah berbeda, tapi dasarnya memang banyak ada diambil dari bola voli. Seperti itu. Jadi anak-anak tuh sedikit banyak sudah tahu tentang sejarah bola basket itu, sejarah bola basket gimana. Jadi tinggal nanti dasar-dasarnya akan diterapkan dan nanti akan dilanjutkan ke pemahaman tentang materi bola basket tersebut pada sekolah dasar. Kenapa saya arahkan seperti itu? Jadi kan timbul juga pertanyaan nih, kenapa diarahkan seperti itu? Ya karena bagi anak sekolah dasar untuk materi bola basket tersebut yang udah agak agak materinya yang dasar yang lebih menyeluruh lebih banyak, mungkin mereka agak kurang lebih paham, agak kurang lebih menguasai. Jadi saya arahkan dulu ke dasarnya, dari mana bola basket ini apa gimana. Jadi saya arahkan dulu seperti itu. Jadi nanti di penerapannya mungkin diarahkan ke materi dasar bola basket tersebut. Jadi passing chest pass, passing ke dada, jadi passing ke teman seperti apa, bedanya seperti itu. Bedanya antara passing bola voli dan passing bola basket. Juga di situ ada gerakan dasarnya. Gerakan bola basket dasarnya dari kaki, arah kaki, dan juga pergeseran antara rotasinya, pergerakan kakinya mungkin hampir sama dengan bola basket. Kalau bola basket mungkin pengarahannya tuh mungkin diambil dari gerak dasarnya itu langkah kepiting untuk menjaga posisi badan lawan, mungkin langkah kepiting. Kalau yang di materi bola voli mungkin pas passing service lawan service, jadi kita harus siap menangkap bolanya, jadi langkahnya pun harus sesuai. Misal bola ke kiri, kita geser langkah ke kiri, bolanya ke kanan, kita geser langkah ke kanan, bola ke belakang, jadi kita mundur ke belakang. Jadi cara langkahnya pun hampir sama, hampir mirip dengan permainan bola basket. Contoh dalam bola basket, misal kita dalam mendribble bola. Nah, dalam dribble bola itu pasti ada kita geser ke kiri, geser ke kanan. Paling bedanya hanya mendribble bola dan menerima bola. Kalau bola voli menerima bola, kalau di basket mendribble bola. Tapi pola langkahnya hampir sama, geser ke kanan, kiri, belakang, hampir sama. Misalnya bola umpan, kalau dalam bola basket misalnya umpan back pass langsung ke depan, itu otomatis nerima bolanya di mana tangan kita minta, di situ kita dapat bolanya. Dan posisi kaki mungkin kalau pas menerima bola, posisi kaki bolanya bisa arah agak jauh dari kita, mungkin kita bisa mundur ke belakang, atau misalnya bola agak ke samping kiri, kita bisa geser ke samping kiri. Jadi hampir sama, cuman bedanya tuh mungkin dari cara bermainnya, tapi tingkat dasarnya mungkin hampir sama. Jadi cara bermainnya aja yang mungkin yang beda. Dan dilihat untuk dulu dalam permainan basket ini mungkin hanya tiga orang atau 3-on-3 dulunya, tapi udah direvisi, jadi 5 orang. Jadinya kalau bola voli mungkin dulu ada juga yang 3-3, sekarang udah 6. Itu yang saya baca waktu di internet. Juga untuk sekolah dasar, materi bola basket yang saya terapkan di sekolah dasar itu tentang gerak dasarnya. Gerak dasarnya itu yang sangat diperlukan. Ada dalam istilahnya dalam bola basket itu ada namanya pivot. Pivot itu memutar badan atau menggeser badan. Ada juga hands up itu mengangkat tangan. Jadi dalam istilahnya bola voli juga ada seperti itu. Hands up, angkat tangan misalnya seperti ini untuk mengganggu lawan. Dalam istilah bola voli kan hands up ini bisa jadi
dengan blocking, melakukan hands up. Jadi juga ada arahan seperti itu. Biar anak-anak tersebut lebih mudah mengerti, lebih mudah memahami. Jadi dalam materi yang diajarkan ada arahannya yang bisa anak-anak tersebut dapat mencerna, jadi mereka tidak rancu seperti itu. Mungkin hanya itu, Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul atas berbagi Kak ya, berbagi pengalaman. Oke, memang jadi peserta didik sudah mulai berpikir gitu kan, sudah mulai berpikir bahwa permainan bola voli dan bola basket itu dia pada dasarnya sama gitu gerakannya. Iya, pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Jadi pengalaman nih Kak ya, pengalaman itu. Oke, mungkin ada yang lain lagi Kak, silakan. Kak Rusli, ada Kak? Lanjut. Lanjut Kak ya. Kak ini, Kak Ismail, ada yang ingin disampaikan Kak? Terkait pengalaman ketika pembuatan rencana tindak lanjut dari perencanaan hingga implementasi pengimbasannya Kak. Tidak lagi Kak? Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya Kak ya. Maaf. Oh, iya. Oke, di sini kita masuk ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar Kak. Oke, oh ya sebentar Kak. Ini sebenarnya satu slide ini. Slide. Oh iya, betul. Oke, kita masuk ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK Kak ya. Jadi nanti tugas kakak-kakak itu adalah mengupload video, mengupload bukti karya yang sudah kakak-kakak buat ke dalam platform Merdeka Mengajar kakak-kakak. Karena memang kalau memang bukti karya yang kakak-kakak buat itu lulus validasi dari fasilitator, maka hasil karya kakak itu akan terbit di PMM kakak-kakak. Gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Topik pembahasan kita itu ada dua kakak-kakak. Yang pertama itu adalah alur aktivitas bukti karya PJOK kakak-kakak. Lini masanya gitu kakak ya, alurnya ya. Alurnya itu dari mana ke mana gitu kan. Lalu yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM kakak-kakak. Ya ada dua ya kakak-kakak ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama kakak. Kita masuk ke alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024 yang sudah direvisi kakak-kakak. Bulan November hari ini kak ya, bulan ini kak ya. Jadi perjalanan alurnya gimana kakak gitu. Kita sudah masuk di ini ya kak ya, minggu ke-11 masuk ke unggah dokumentasi bukti karya gitu lah kak. Setelah itu baru kita di bulan ke-12 kita masuk ke penutupan kakak. Oke, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini kakak-kakak. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK ini kakak-kakak ya. Bukti karya yang kakak-kakak buat itu harus orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat, kakak-kakak ya, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan
proses validasi fasilitator kakak-kakak. Jadi nanti setelah kakak membuat hasil karya, kami akan menvalidasi lagi kakak-kakak. Gitu loh. Setelah lulus validasi, maka akan masuk dalam antrian penerbitan di aplikasi PMM, lalu selesai gitu loh kakak. Oke, ada beberapa kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya kakak. Yang pertama adalah untuk karya video, pastikan bahwa gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas kakak-kakak. Ya. Yang kedua, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik ya, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak akan mengisi surat persetujuan dari kepala sekolah kakak-kakak. Lalu selanjutnya adalah isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat pertama unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kakak. Jadi tidak ada unsur itu, kak ya. Tidak memuat unsur-unsur seperti itu. Lalu yang keempat adalah karya yang kakak buat itu bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Jadi nanti kakak dimohonkan untuk mencantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak gitu. Jadi jangan sampai kakak karena pengen cepat, kakak mendownload di YouTube langsung upload gitu loh. Jangan sampai seperti itu kakak. Oke, yang selanjutnya adalah alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oke, jadi untuk alurnya kakak-kakak, nanti kakak akan masuk ke LMS. Nanti kakak akan masuk ke sini kak ya, ada beranda, semua modul sampai ke ini. Nanti kakak akan masuk ke bukti karya nih kak. Kakak klik aja bukti karya. Gitu loh. Nanti setelah itu peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul kakak. Semua modul nih kak ya. Setelah itu kakak akan klik bukti karya dan bukti karya ini akan dibagi menjadi 3 kakak. Yang pertama itu ada unggah draft bukti karya. Ini kak ya. Menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Lalu ada refleksi. Lalu berbagi bukti karya. Ada 3 kak ya. Ada 3 kegiatan nih kak. Unggah bukti karya, setelah itu nanti akan divalidasi oleh fasilitator, lalu nanti kakak akan berbagi bukti karya. Nanti di sini kak ya, setelah diupload apa segala macam, nanti kakak tempel di sini kak deh hasil ininya. Baru akan terbit gitu loh. Yang sudah, maaf ya, yang sudah buktinya kak ya. Bukti sudah terbit di PMM kakak-kakak. Kan ini kakak mengupload, lalu ini menvalidasi, lalu terbit gitu kan. Setelah divalidasi, terbit. Setelah terbit, kakak membuktikan bahwa hasil yang kakak buat itu sudah terbit di PMM. Lalu kakak akan masukkan ke sini kakak linknya gitu loh. Ada 3 tahap nih kak. Jangan sampai ketika kakak membuat video setelah divalidasi lalu kakak berhenti hanya di 2 tahap ini gitu kan. Kalau sudah hanya sampai di 2 ini saja berarti kakak-kakak bisa dikatakan gagal gitu kakak. Ya kak ya. Lalu selanjutnya adalah unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Oke, kakak-kakak dapat mulai menggunakan bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman
pada LMS Diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Oke, periode ini jangan di ini Kak ya. Periodenya ini kita mulai dari tanggal 19 November sampai dengan 26 November kakak-kakak. Jadi hanya 1 minggu Kak ya periode ininya. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya kakak-kakak. Jadi sebelum kakak mengunggah, kakak pastikan dulu bahwa kakak sudah membuat lembar pernyataan dan mengunggahnya. Gitu. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Nanti saya akan share juga di grup Kak ya, bukan sharing. Saya akan bagikan juga di grup lembar pernyataan persetujuan ini. Setelah kakak-kakak mengunggah, ya Kak ya, mengunggah, lalu kakak tinggal lanjut klik kerjakan kakak-kakak. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani kakak. Nanti kakak print, kakak download, lalu kakak isi dulu. Setelah diisi, baru ditandatangani kakak-kakak. Setelah ditandatangani, baru di-scan kakak ya. Setelah di-scan, nanti baru kakak upload gitu loh. Jadi cuma ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang harus dicentang ya Kak ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus dicentang nih Kak. Jangan sampai lupa. Jangan sampai ketika lembar pernyataan yang kakak unggah itu sudah diberikan nama apa segala macam, tapi tidak dicentang nih Kak. Gitu loh. Tidak di checklist. Jangan sampai Kak ya. Ada 4 nih Kak. Apa-apa saja 4 item yang dicentang itu? Yang pertama adalah saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Jadi nanti sebelum pengambilan video atau pengambilan foto, kakak-kakak harus memberitahukan dulu kepada peserta didik dan kepala sekolah agar mereka mengetahui. Yang kedua adalah saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Lalu kotak yang ketiga itu adalah saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, baik foto maupun video, dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan untuk konten pembelajaran. Jadi, lalu yang kolom yang keempat itu, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, dan jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jangan sampai lupa juga untuk menuliskan mengetahui. Oh, tidak pakai ini Kak ya? Tidak pakai tanggal ya Kak ya? Mengetahui nama kepala sekolah dan, ya siap Kak, nama kepala sekolah dan tanda tangannya gitu loh. Kalau memang ada NIP boleh silakan kasih NIP, mungkin tidak masalah ya Kak ya. Biasanya sih dia disertakan cap biasanya.
Tapi kalau bisa minta dicap Kak ya, biar lebih kuat gitu Kak. Oke, lalu untuk penguploadan video hasil bukti karya kita itu ada 3 yang bisa Kakak pilih Kakak. Yang pertama, Kakak memilih praktik baik gitu loh. Praktik baik ini isinya apa saja kan gitu. Pembelajaran, isinya adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain, Kakak. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, yaitu PDF ya Kakak ya, ataupun mungkin video Kakak. Jadi mungkin Kakak membuat presentasi misalnya, foto-foto gitu kan, presentasinya apa, berbagi praktik baik misalnya kan. Nanti presentasinya itu apa, isinya ya apa saja gitu kan, bukti-buktinya, lalu mungkin kalau bisa besertakan absensi juga Kakak, boleh berbentuk video juga, boleh silakan. Lalu yang kedua adalah praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu apa kan gitu. Praktik pembelajaran adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata Kakak. Jadi biasanya nih kan kalau misalnya guru PJOK ini mengajarnya ini kan biasanya ada bagi 2 nih, ada di dalam kelas lalu di luar kelas gitu. Boleh silakan Kakak. Atau mungkin Kakak pengen melakukan praktek pembelajarannya hanya di dalam kelas, silakan. Oh, saya pengen ini Kak, pengen membuat praktek pembelajarannya itu di luar kelas misalnya, full, silakan juga, tidak masalah. Silakan Kakak. Tidak ada apa ya, tidak ada batasan Kakak ya, mau di dalam kelas full, mau setengah-setengah, ataupun di luar kelas full, boleh silakan. Lalu ketika Kakak memilih RPP atau modul ajar, hanya seperti biasa Kak ya, tinggal upload di dan pilih yang RPP atau modul gitu. Tapi bentuknya itu menggunakan PDF Kakak. Kalau misalnya video kan gimana juga ya, modul ajar atau RPP berbentuk video kan lucu gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ketika Kakak ingin mengunggah draft bukti karya di LMS yang berbentuk kategori praktik baik, langkah-langkah yang harus Kakak lakukan itu adalah pertama, pilih kategori dari produk bukti karya Kakak. Misalnya Kakak pilih praktik baik, Kak ya. Praktik baik. Misalnya ini Kak ya, di kolom 1 ini Kakak pilih praktik baik. Lalu bentuk karya, ini isinya apa saja gitu loh. Ini isinya ada video dan juga PDF. Ketika Kakak pilih video, nanti Kakak akan menyematkan link yang sudah Kakak upload di YouTube Kakak. Jadi sebelumnya Kakak harus upload dulu di YouTube, ya. Cuman jangan sampai ketika Kakak mengupload ke YouTube jangan sampai bermasalah Kakak. Gitu loh. Lalu ketika Kakak pilih yang PDF, tinggal centang PDF, lalu tinggal upload saja berkasnya di sini Kakak. Dan nomor 3 ini adalah tentang judul. Perlu Kakak ketahui bahwa untuk judul Kakak harus memberikan hashtag. Hashtagnya apa saja? Hashtagnya itu adalah PKG PJOK, lalu hashtagnya guru belajar. Yang ketiga adalah hashtag
murid belajar kakak-kakak. Jadi hashtagnya ada 3 kak ya. Jadi ketika kakak setelah memberikan judul, kakak klik judulnya, lalu di ujung judul itu diberi hashtag kakak. Yang keempat itu jangan lupa kakak tuliskan deskripsinya kakak. Deskripsi singkat aja kakak. Deskripsi apa yang kakak ini ya, yang kakak buat ya. Lalu selanjutnya adalah kakak pilih jenjangnya kakak. Kalau misalnya kakak pilih SMP, silakan pilih kelas 7, 8 atau 9 gitu. Kalau misalnya kelas SD berarti kan kelas 1 2 3 4 5 6. Atau mungkin SMA SMK 10, 11, 12 gitu. Silakan dipilih. Oke, lalu di sini yang keenam ini adalah nanti kakak pilih mata pelajarannya kakak. Yang keenam ini. Di sini ini mata pelajarannya. Yang ketujuh itu adalah pilih tema bukti karya kakak-kakak. Lalu yang kedelapan, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak. Gitu. Apakah menggunakan lapangan, apakah menggunakan laptop, apa segala macamnya. Gitu. Yang kesembilan adalah kakak mengunggah lembar persetujuan bukti karya yang telah kakak unduh dan kakak lengkapi sebelumnya gitu. Yang penting, yang pasti bentuk ini kayak sebentar saya lihatkan bentuk bentuk lembar persetujuannya sebentar kakak. Apa-apa saja yang harus diisi gitu kan. Oke. Jadi ini kak ya. Maaf sebentar. Apa sudah kelihatan kak? Kelihatan kak? Oke. Jadi lembar pernyataan peserta PKG ini isinya apa saja gitu loh. Isinya adalah pertama nama kakak ya kak ya. Lalu tuliskan instansi kakak gitu loh. SD, SMP apa, SD apa, SMP apa, SMA apa, SMK apa gitu. Lalu tahun pendidikan PKG PJOK-nya kakak-kakak. Nah ini. Tahun tulis aja tahun 2024 gitu. Lalu jenis bukti karya yang dipilih. Apakah itu RPP atau modul? Praktik pembelajaran atau praktik baik gitu loh. Jenis buktinya. Lalu di sini setelah itu baru kakak tuliskan nama sekolah. Lalu setelah itu baru nama kelompok peserta didik. Isinya apa saja? Isinya ada kelas dan tahun ajaran peserta didik. Misalnya kelas 7 tahun pelajaran 2024-2025 gitu. Lalu selanjutnya adalah kakak akan cantumkan tanggal pengambilan gambar anak. Pengambilannya ini kapan, ya kan? Dan ini kan tidak mungkin kalau misalnya tapi bisa jadi juga kak. Kalau misalnya hari ini kakak pengambilan gambarnya, pengambilan videonya, lalu hari ini juga kakak uploadnya gitu loh. Tidak ada ini juga gitu. Sesuaikan aja kakak ya. Lalu nanti baru ini kakak centang. Lalu setelah itu baru di sini kakak tanda tangan kakak ya. Tanda tangan kakak dan di sini baru tanda tangan kepala sekolah gitu. Jangan kebalik ya kakak ya. Jangan kebalik nih. Lalu nama kakak di sini kepala sekolah. Waduh. Ribet ini ceritanya nih. Tidak sesuai nanti deh kak. Di sini dengan di sini tidak sesuai nanti. Gitu loh. Nih, jangan sampai kebalik gitu loh. Oke, itu kak ya isinya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan kak terkait ini? Oke, silakan kak Abdul.
Oh ya Kak, di bukti surat apa tuh? Surat persetujuan dari kepala sekolah Persetujuan itu, surat pernyataan. ya surat persetujuan itu kan ada mengetahui Kak, mengetahui. Ya. Itu dibuat maksudnya kalau seandainya dibuat di sekolah sendiri-sendiri Kak, misalnya di mana tempat tugas misalnya kan saya kan tugas di Hulu, misalnya sekolah, misalnya nama desanya Lintang Tambuk, kecamatan Hulu, mengetahui tanggal sekian Lintang Tambuk, mengetahui kepala sekolah, dibuat kayak gitu Kak nanti, yang pasti mengetahui Biasanya yang sih ada Kak di ya. bawah. Biasanya surat itu kan biasanya mengetahui Ya, alamat biasanya Kak ya, alamat, ya. tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu baru Hmm. nama kepala sekolah dan NIP-nya gitu kan. Biasanya seperti itu deh Kak. Nanti mungkin kita pakai ambil ini aja Kak. Kita pakai Sintang aja kayaknya. Oh, Sintang aja Mengetahui. Kak. Oh iya, Iya iya. Kak. Mengetahui Sintang koma, tanggal, bulan, dan tahun gitu loh. Jangan lupa dicap ya Kak ya. Iya, ya Kak. Saya kira itu Kak di tempat tugas masing-masing atau gimana gitu. Oh ya. Kalau bisa disamakan aja Kak, di Sintang aja Kak. Oh gitu ya, ya. Oke Kak. Ya. Biasanya kan kita kan sesuaikan berdasarkan daerah Kak ya. Mungkin Kak Alpius Nangga Ketungau gitu, Nangga Merakai biasa Kak ya. Gitu loh. Kak Alim mungkin Mambu gitu kan. Jadi kalau memang bisa saya sarankan Sintang aja Kak. Oh berarti ngambil nama kabupaten ya Kak? Iya, kabupaten aja Kak. Oke, gitu Kak ya. Oke Kak. Oke, sip. Lalu selanjutnya bentar Kak ya. Saya perbesar dulu Kak. Oke. Sampai di mana nih? Sampai sini ya. Pilih jenjang sudah Kak ya. Sarana. Oh ya, sampai diunggah berkas ini Kak ya. Lalu nanti kalau memang semuanya sudah selesai Kakak isi, tinggal Kakak klik saja Kak. Kumpulkan gitu Kak ya. Gitu Kak. Kalau setelah itu aman Kak dia. Aman. Itu yang tentang praktik baik Kakak. Lalu kalau misalnya kategori praktik pembelajaran gimana? Gimana Kak? Ya kurang lebih sama deh Kak. Nanti di sini tinggal Kakak pilih aja nih nomor 1 nih. Pilih tentang praktik pembelajaran. Nanti lalu bentuk karyanya, apakah Kakak itu akan menggunakan PDF atau Kakak membuat video gitu. Kalau memang video ya sama Kak ya. Kalau memang Kakak membuat sebuah video, maka Kakak hanya cukup menyematkan link yang ada di YouTube, dari YouTube Kak. Dari YouTube sematkan aja di sini. Pastekannya di sini. Selesai deh Kak. Tapi kalau misalnya Kakak pilih PDF, tinggal upload saja di sini. Gitu loh. Ini hilang Kak nanti kalau misalnya Kakak pilih PDF, ini enggak ada. Gitu loh. Tapi kalau Kakak pilih video ini tidak ada Kak. Gitu loh. Jadi tinggal Kakak pilih bentuk karya Kakak itu dokumen atau video, gitu aja udah. Lalu yang ketiga adalah lengkapi judul bukti karya dan jangan lupa tambahkan hashtag PKG-PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Ini ketiga-tiganya harus ada semua Kak. Tidak boleh 1, tidak boleh 2, gitu loh. Tapi harus 3. Tiga-tiganya. Jangan lupa Kak ya, hashtag PKG-PJOK, lalu hashtag guru belajar, dan selanjutnya adalah hashtag murid belajar. Yang keempat ini jangan lupa Kakak isi deskripsinya. Deskripsi singkat aja Kak. Deskripsi singkat, tidak usah panjang lebar juga gitu. Santai aja. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Kakak pilih jenjang. Kalau misalnya jenjang SD berarti tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi kalau kakak pilih yang SMP berarti 7, 8, 9 dia. Begitu seterusnya kak ya. Lalu jangan lupa di sini kakak masukkan mapel kakak masing-masing. Gitu loh. Mapel pendidikan jasmani biasanya deh kak. Bukan mapel PJOK ya kak ya. Bukan mapel pejok, bukan. Tapi pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga gitu, dan olahraga. Oke, yang ketujuh lalu kakak masukkan saja ini sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarananya itu apa saja yang kakak gunakan gitu pada saat pembuatan bukti karya. Tinggal diisi saja kak, ditulis apa-apa. Lalu yang ke-8, kakak akan diminta untuk mengunggah lembar persetujuan bukti karya kakak-kakak. Gitu. Ingat bahwa bukti karya kakak-kakak ini keterangannya itu harus sama dengan kategorinya kakak. Jangan sampai beda. Ketika kakak mengisi lembar persetujuan itu praktek baik, tapi di sini kakak pilih yang praktek pembelajaran. Nah, itu salah kak. Gitu loh. Nanti saya akan cek kakak. Lalu ketika semua ini sudah kakak isi dan sudah kakak upload, lalu tinggal kakak klik kumpulkan. Gitu kakak ya. Lalu untuk yang apa? Untuk yang kategori RPP atau modul ajar, ini hampir sama kak. Langkah pertama yang harus kakak lakukan itu adalah cukup mengganti kategorinya, memilih kategorinya. Kategorinya ini dipilih RPP atau modul, gitu, modul ajar. Lalu nanti di sini kakak pilih bentuk karyanya ini, apakah PDF atau video. Sama deh kak. Kalau misalnya kakak pilih video, ini tidak ada kak ya. Kalau kakak pilih video, ini kosong. Ketika kakak pilih video, maka di sini kakak cukup mencantumkan link YouTube-nya kakak-kakak. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kakak itu pilih yang PDF, maka yang video ini tidak ada kak. Ini tinggal kakak pilih PDF, lalu kakak unggah berkasnya di sini kak. Gitu loh. Setelah itu baru kakak ketik aja, ketikan judulnya. Kalau untuk judul itu jangan sampai lupa diberikan hashtag. Hashtagnya tetap 3 kak ya. PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar gitu loh. Ada 3 hashtag ya kak ya. Oke, lalu jangan lupa untuk yang keempat ini kakak tuliskan deskripsinya kakak-kakak. Deskripsi singkatnya aja kak ya. Nah, jadi berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Lalu setelah itu baru kakak boleh lanjutkan ke 5, yaitu mengisi atau melengkapi tujuan RPP atau modul ajar kakak-kakak semua. Gitu. Tujuannya aja kak ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah kakak harus mengisi tentang jenjang. Gitu loh. Jenjang ini tinggal pilih aja kak. Kalau misalnya SD ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih salah satu kak ya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya kakak pilih SMP, tinggal pilih kelas 7, 8, atau 9 gitu. Dan lalu untuk yang ke-6, ini kakak pilih tentang mata pelajarannya. Ingat, untuk mata pelajarannya itu tidak ada PJOK, tidak ada. Tapi pendidikan jasmani kak ya. Ketika kakak ingin mencari mata pelajarannya, langsung kakak ketik PJOK. Ini tidak ada kak. Pejok itu tidak ada. Pejok itu tidak ada. Jadi yang ada hanya pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Oke, lalu selanjutnya kakak akan mengisi asesmen. Langkah yang ke-7 kak ya. Di sini kakak menggunakan asesmen apa gitu. Apakah peer assessment, self assessment,
atau mungkin menggunakan asesmen otentik, boleh, silakan. Atau mungkin kakak menggabungkan beberapa asesmen, silakan. Kakak menggabungkan asesmen otentik dan asesmen peer assessment gitu ya, boleh, silakan. Yang ke-8 itu, lalu selanjutnya yang harus kakak lakukan itu adalah kakak membuat mode pembelajarannya. Apakah PJJ daring atau mungkin tatap muka gitu kan, tatap maya apa segala macamnya gitu. Lalu ini tidak wajib juga kakak ya. Tidak wajib nih kak. Kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan kakak. Lalu selanjutnya kakak juga diminta untuk mengunggah lembar persetujuan bukti karya kakak-kakak. Jangan sampai lupa untuk keterangan yang kakak isi di lembar persetujuan itu jangan sampai berbeda dari unggah draftnya kakak-kakak. Kalau misalnya kakak mengisi informasi di lembar persetujuan itu mengisi RPP atau modul, ya unggah draftnya juga harus RPP dan modul gitu, jangan sampai salah. Nanti saya akan saya akan cek satu-satu hasil karya kakak-kakak. Lalu setelah itu, langkah yang terakhir itu adalah kumpulkan kakak-kakak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Oke, silakan Kak Alpius. Oke, baik, terima kasih Kak. Saya mau tanya ini, untuk berbagi praktik baik, misalnya kita ini nyampaikan di KBS itu bisa Kak? Praktik baik itu? Boleh Kak, boleh. Boleh. Kalau itu kan di guru ya, guru, misalnya di guru saja. Berarti untuk segala kelasnya berarti kan enggak dipakai kan, enggak ditulis di Oh tidak perlu Kak. Kan tidak mungkin juga ketika kakak menyampaikan di KBS komunitas belajar sekolah ada peserta didiknya, tapi kecuali kalau misalnya itu berdasarkan ini aja Kak ya, kebutuhan kakak aja. Kalau misalnya KBS itu berkenaan tentang peserta didik, ya mungkin dihadirkanlah peserta didik gitu loh. Tapi kalau misalnya tujuannya itu hanya untuk guru, ya dihadirkanlah bapak ibu gurunya gitu aja Kak. Simple aja. Jangan sampai salah sasaran. Yang ingin kita tujuannya adalah untuk guru, lalu pesertanya peserta didik. Waduh, ribet itu kan. Aman, bisa Kak, bisa, boleh. Soalnya saya lihat tadi di ini kan pas masuk di bukti karyanya itu ada masukan misalnya kelasnya, kemudian jenjangnya itu gitu Pak. Iya. Oh iya. Kalau misalnya kita nyampaikan di KBS itu kan enggak ada itu. Kelasnya itu. Kalau tema mungkin ada kan gitu judulnya itu. Kalau misalnya kakak pilih yang praktik baik, misalnya kan kakak menyampaikan praktik baik berbagi Kak ya, berbagi praktik baik melalui KBS gitu kan. Nanti kakak di sini jangan kelasnya jangan diisi Kak. Gitu. Lalu kakak isi kelasnya jangan. Kalau misalnya berbagi praktik baik itu hanya untuk guru misalnya kan, ya tidak terkait kelas Kak ya. Gitu loh. Ini juga tidak terkait jenjang Kak ya. Yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 juga tidak terkait jenjang, dan nomor 6 itu juga tidak terkait kelas gitu Kak. Jangan sampai salah Kak. Ketika Kakak memberikan praktik baik kepada guru-guru, lalu di sini jenjang SMP boleh, tapi kalau misalnya Kakak tulis jenjang SD misalkan, boleh Kak, enggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah di jenjang kelasnya ini Kak. Jenjang ini. Kelasnya ini, kategori kelas nih.
kelas. Nah, mungkin kategori jenjang SMP misalkan atau jenjang SD, tapi tidak berkenaan dengan kelas, boleh, silakan. Oke, ya. Gitu loh. Berarti guru yang dimaksud situ kan? Boleh Kak, Guru boleh. SD, SMP gitu ya. Oke. Ada lagi Kak Alpius? Cukup Kak? Cukup Kak ya. Oke, lalu selanjutnya sebentar. Oke. Nih Kak. Jadi setelah selesai semua prosesnya sampai ke 10 proses ini Kak, proses selanjutnya itu adalah nanti akan muncul pop-up tentang konfirmasi pengumpulan bukti karya kakak-kakak. Di sini nanti tinggal kalau misalnya menurut kakak bukti karya kakak itu sudah oke gitu kan, sudah tidak ada kesalahan lagi, tinggal klik kumpulkan aja Kak. Klik aja gitu. Jadi setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan itu sudah selesai. Gitu. Cuman yang harus kakak-kakak ingat adalah bukti karya yang sudah dikumpulkan itu tidak dapat diubah kembali kakak-kakak sampai kakak ya, sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat gitu loh. Jadi maksudnya ketika kakak sudah mengumpulkan bukti karya, itu kakak tidak bisa mengubahnya gitu loh. Jadi kami langsung akan mengevaluasi ya kan hasil karya kakak, lalu ketika itu harus diubah, maka akan kami konfirmasi kepada kakak bahwa harus melakukan perubahan gitu loh. Setelah itu baru boleh kakak ubah. Gitu Kak ya. Bukti karya kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM kakak-kakak. Ya, jadi setelah dievaluasi gitu kan, oh iya oke, aman misalkan, ya udah langsung terbit gitu kakak. Terbitnya enggak langsung ini ya Kak ya, hari ini evaluasi langsung terbit, enggak juga kakak-kakak, dia butuh proses kakak-kakak. Oke, jadi nanti ketika kakak sudah mengumpulkan, klik kumpulkan ini, nanti di pop up kakak itu status kakak itu akan berubah menjadi sedang ditinjau kakak-kakak. Jadi setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau kakak-kakak. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya udah sedang ditinjau berarti fasilitator melakukan pengecekan kakak-kakak, melakukan validasi gitu. Ya, jadi kakak menunggu aja Kak. Gitu. Oke, jadi pada tahap itu fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi gitu. Ada rubriknya kakak ya. Jadi ada ketentuannya juga gitu. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM kakak-kakak. Jadi peserta harus melakukan perbaikan terlebih dahulu nih. Setelah melakukan perbaikan, baru fasilitator akan memvalidasi ulang kakak-kakak. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis kakak-kakak. Jadi ketika sudah mendapatkan validasi, mohon dicek secara berkala kakak-kakak. Jadi tidak langsung terbit kakak-kakak ya.
Oke, jadi kalau misalnya ini nih, kalau misalnya kakak ini tadi statusnya perbaikan gitu kan, dari statusnya apa sedang ditinjau berubah menjadi perlu perbaikan. Ini untuk perlu perbaikan, kakak-kakak harus melihat rubriknya dulu nih, apa yang harus diubah kakak-kakak, gitu loh. Ini di sini kak ya. Nanti fasilitator ini akan mencentang. Misalnya kakak-kakak membuat video misalnya, dan suaranya misalnya kurang jelas misalnya. Nanti di sini keterangannya misalnya kan, suara tidak jelas. Gitu loh. Berarti nanti kakak akan diminta oleh fasilitator, kakak akan kami minta untuk mengubahnya gitu. Bagaimana suaranya bisa jelas gitu. Kalau memang tidak bisa, berarti otomatis kakak buat ulang. Itu kakak-kakak. Kalau tidak dibuat ulang ya percuma kakak-kakak. Dan ini sebagai pengalaman kita bersama, kemarin saya membuat video itu di dalam gedung. Di dalam gedung kamera itu menghadap ke peserta, menghadap ke saya. Menghadap ke saya. Agak jauh ya kak ya posisinya ya. Lalu saya menggunakan mikrofon dan speaker ya. Menggunakan mikrofon dan speaker. Lalu suara yang setelah hasilnya jadi, suara saya itu tidak jelas karena menggema gitu loh. Sehingga fasilitator meminta saya untuk pembuatan ulang gitu kak. Nah, itu repot kak. Kalau sudah pembuatan ulang, kita mengatur schedule jadwalnya itu ribet kak. Gitu loh. Jadi maka ketika pembuatan pembuatan bukti karya itu harus dicermati benar-benar gitu loh. Jangan sampai ketika melakukan bukti karya itu sampai 2-3 kali kakak. Jadi harus hati-hati kakak ya. Lalu selanjutnya ketika kakak ingin melakukan perbaikan, ya kan, setelah melalui pengecekan oleh fasilitator, maka kakak tinggal masuk ke unggah draft bukti karya ini aja, gitu loh. Cuman yang harus kakak ubah itu hanya dokumen yang diminta kakak. Di mana gitu. Di sini aja kak, tinggal apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik ikon tanda X yang berwarna merah, ini kak ya, untuk menghapus dokumen sebelumnya gitu. Kalau belum dicek oleh fasilitator, dia tidak akan bisa nongol kak. Jadi kalau memang bisa setelah kakak upload, jangan diganggu dulu kak ya. Terus cara ngunggahnya gimana kak? Kan gitu. Tinggal klik aja kak. Tinggal unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi. Setelah dihapus, kakak upload ulang, tapi dengan syarat bahwa sudah diperbaiki dulu gitu kak. Tinggal diunggah saja kak. Unggah selesai. Gitu. Lalu tinggal dikumpulkan kak. Udah selesai. Dan nanti akan ada pop up bahwa di situ selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi, kakak. Jadi ini apabila setelah lulus validasi kakak, ya. Ketika kakak lulus validasi maka akan tampil pop up seperti ini kakak. Bukti karya lulus kurasi gitu. Selanjutnya silahkan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM kakak. Karena dia untuk penerbitan di aplikasi itu butuh proses juga kak ya. Karena dia peserta ini seluruh Indonesia kak. Itu seluruh Indonesia. Jadi prosesnya panjang juga kak ya. Lalu nanti statusnya ini berubah menjadi menunggu terbit. Kayak Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem gitu. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nanti di sini kak ya. Tinggal di ini. Lalu
selanjutnya adalah kakak boleh melihat hasil karya kakak gitu loh. Boleh, tinggal klik aja gitu. Kakak tonton sendiri boleh, silakan. Lalu bagaimana sih cara membagikan bukti karya gitu loh. Ini langkah selanjutnya kak ya. Ini kan tadi dia ada 3 tahap tuh. 3 tahap. Sebentar kak ya, saya cek ulang. Mana tadi? Ini. Tahap yang kedua sudah selesai nih, sudah validasi. Lalu yang ketiga itu adalah berbagi bukti karya gitu loh. Yang ketiga ini. Kak, gimana cara berbagi bukti karya kan gitu kan? Nanti kakak buka menu karya pada ini bukti karya kak ya. Buka di PMM. Setelah itu kakak pilih yang karya saya. Gitu loh. Setelah itu baru kakak buka kategori karya yang kakak inginkan. Di sini ingat kak ya. Di sini ada saya bukakan. Oh ya. Bentar. Bentar kak ya. Ingat kakak-kakak. Kakak-kakak itu sudah ini kok. Karya saya lupa. Nah tadi itu kakak uploadnya di mana? Di praktik pembelajaran, praktik baik, ataupun RPP gitu loh. Kayak tinggal pilih kayak. Jadi nanti tinggal kakak klik saja nih. Oh kemarin saya di praktik pembelajaran misalnya kan. Tinggal klik praktik pembelajaran. Misalnya praktik baik misalnya. Tinggal kakak ini. Tinggal kakak klik. Ini kak. Jangan lupa bagikan. Lalu ini kak ya. Salin link kak ya. Copy link nih kak. Copy link gitu loh. Kalau udah centang biru seperti ini aman. Kelihatan enggak kak? Centang biru itu. Kelihatan enggak kak? Bagikan. Lalu ini kak ya. Copy link. Setelah itu, setelah copy link, nanti kakak, sebentar. Setelah copy link, nanti kakak akan, sebentar, nunggu sebentar kak ya. Nih kak. Setelah copy link, maka sebentar kak ya. Lalu setelah kakak buka kategori karya yang kakak inginkan, yang ingin bagikan gitu kan, lalu pilih karyanya kak. Setelah itu baru cari tombol bagikan karya. Ini. Untuk kebutuhan, ingat kak ya, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link. Ini kak. Oh maaf. Ini bagikan karya kak ya, ini bagikan karya. Tapi untuk
yang PKG PJOK ini gunakan opsi salin link, kakak-kakak. Ini kak ya, salin link. Jadi nanti kakak klik ini, lalu salin link kakak-kakak. Setelah itu baru kakak akan masuk. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya, kakak. Gitu. Ini kak. Nanti berbagi bukti karya, kak ya. Ini kan BK3, berbagi bukti karya. Nanti di sini kakak linkkan sini, klikkan sini dia. Tulis jawaban, ini kakak paste aja di sini. Jadi nanti sini ketahuan dia. Nanti kawan-kawan bisa bisa buka juga kak. Misalnya yang mengumpulkan ada 6 orang, berarti di sini ada 6 nanti. Jadi silakan kakak-kakak dibuka ini kak ya. Mungkin Kak Alpius, saya pengen lihat punya Kak Abdul, silakan gitu loh. Klik punya Kak Abdul gitu loh. Untuk ini catatan kak ya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Kalau misalnya kakak pengen mengubah deskripsinya, tapi kalau memang tidak pengen merubah ya silakan, biarkan saja gitu. Lalu fasilitator akan membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nanti saya akan cek lagi kak. Gitu loh. Saya harus memastikan bahwa yang kakak masukkan ke sini itu sama yang seperti kakak mengupload bukti karyanya kak ya, jangan sampai beda gitu loh. Nah, jadi sampai di situ kak dia selesai. Setelah itu aman, berarti tugas kakak udah selesai gitu loh. Aman. Oke, ada yang ingin tanyakan? Silakan kak. Kak, terima kasih kak. Yang itu kak, yang pas diunggah file itu, yang di nomor berapa tadi? 9. Bentar kak ya, unggah PMM kak ya. Ini kakak. Ya, bukan yang diunggah yang awal kak, yang itu, yang awalnya lagi, yang unggah file yang ada barisan 1 sampai berapa tadi? 10 kalau nggak salah slide-nya. Oh, yang ini kak. Ya, yang unggah berkas itu kak. Kan ada berapa komponen itu? 1 sampai 10 kalau nggak salah tadi. Iya. Untuk upload video kak, kan yang diunggah kan untuk upload video itu yang untuk videonya berarti diunggah berkas ini kak, di situ dimasukkan. Enggak kak. Enggak. Jadi untuk video di mana? Di YouTube kak. Ya di YouTube, tapi salin linknya dimasukkannya kemana? Ke unggah berkas ini kak? Atau kemana? Kalau salin link, dia baru ke sini kak. Ini tempat salin linknya. Ini nih. Oh di URL video. Oh ya. Nah. Berarti kalau yang unggah berkas ini yang persetujuan dari kepala sekolah? Yang ini? Ya. Ini kalau misalnya kakak pilih video, ini enggak nongol kak. Oh nggak nongol. Nah, tapi kalau misalnya kakak pilih yang PDF, video ini enggak nongol. Gitu Pak. Nah, jadi bentuk karya ini ada 2, PDF dan video gitu loh. Tapi kalau kakak pilih di sini misalnya video nih kan, ini PDF enggak nongol ya kak. Oh gitu. Yang tampil hanya video dan URL video gitu kan. Berarti kalau yang itu, yang surat dari kepala sekolah itu di mana kak? Yang surat itu di belakang kak. Ini dia. Untuk yang kakak kira-kira mau bikin yang mana nih? Yang RPP atau yang video kak? Video. Kalau misalnya ya praktik pembelajaran. Oke, kalau misalnya kita dari awal kak ya. Ya. Ini nanti kakak upload linknya itu di nomor 2, bentuk karya. Ya. Bentuk karya nanti ini kan kosong nih, tidak ada nih.
Nanti kakak sini URL-nya di copy pasti aja di sini yang di YouTube ya. Ya, ya. Dengan catatan YouTube itu tidak diprivasi gitu loh. Ya, ya, betul, Kak. Nanti kita jelaskan nanti. Ya. Lalu judulnya jangan lupa Kak. Diberi hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar sama hashtag murid belajar ya. Ya. Lalu setelah itu baru nomor 8 ini baru kakak unggah berkas lembar persetujuan bukti karya. Lembar persetujuan Kak ya. Ya. Nomor 8. Jangan sampai salah Kak ya. Ya, Kak, ya, Kak. Oke. Nah, itu tadi saya ragu Kak, yang di nomor 8 ini apakah ngunggah videonya di situ atau di mana? Enggak, Kak. Berarti ini unggah persetujuan dari kepala sekolah yang di nomor 8, Iya, Kak. unggah URL unggah videonya ada di URL tadi. Iya, di sini deh, Kak. Ya. Paham, Kak. Gitu, Kak ya. Ya. Nanti saya lihatkan punya saya. Oke. Kita lanjut ini dulu, Kak. Aman ya, Kak Alpius, ada yang ingin tanyakan, Kak? Nggak ada Kak, lanjut. Aman ya, lanjut ya, Kak ya. Oke, Aman, jadi aman. yang selanjutnya adalah langkah upload video dengan tautan. Jadi perlu diketahui bahwa untuk mengupload video di YouTube, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube pertama. Yang kedua, pastikan bahwa video itu tidak setel untuk pribadi, Kakak. Jadi harus dipublikasikan, Kak ya. Ya. Klik bagian share, bagikan atau share itu pada bawah video itu, salin link copy untuk menyalin video milik kakak-kakak gitu. Lalu sini. Ini visibilitas video bukti karya, Kakak. Kendala video ini di-setel untuk pribadi, Kakak. Kalau misalnya seperti ini, Kak ya. Jangan sampai ketika saya ngecek video ini di-setel untuk pribadi. Jangan sampai gitu. Lalu selanjutnya untuk mengatur visibilitas itu gimana gitu loh. Tinggal kakak masuk ke YouTube Studio, ya kan? Lalu klik ini Kak, kontennya. Pilih konten ya kan? Masuk ke YouTube Studio, lalu pilih konten, lalu pilih videonya. Pilih video yang ingin yang mana gitu kan? Lalu klik privat pada kolom visibility. Lalu diubah menjadi sini Kak ya. Diubah menjadi publik. Lalu dipublish. Kak ya. Gitu Kak. Gitu. Oke, lalu video ini ada kendala nih. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Itu kenapa? Gitu. Biasanya kalau misalnya ada kasus seperti ini berarti video yang kita unggah hak cipta atau copyright gitu Bang. Gitu deh Kak. Jadi jangan sampai video yang kakak buat itu kena copyright pada saat diupload di YouTube. Jadi saran saya ketika mengupload video jangan diberi lagu, tidak boleh ditambah apa-apa, gitu loh. Murni gitu Kak ya. Misalkan murni aja Kak. Tapi kalau misalnya kakak pengen melihat gimana kena copyright gitu kan. Jadi nanti kakak tinggal kunjungi YouTube Studio, lalu kakak pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih konten, ya kan? Lalu nongollah video nih. Lalu pilih copyright gitu loh. Ini. Ini Kak ya, copyright. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Jadi nanti kalau memang kena copyright berarti kakak tinggal ubah musiknya kakak. Kalau bisa tidak ada musik gitu. Gitu kakak ya. Oke, selanjutnya. Ini tentang pelajari materi lebih lanjut atau mungkin ingin melihat pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini. Kalau misalnya kan kena copyright, misalnya kan saya pengen tahu apakah mereka ada yang kasusnya kena copyright. Boleh. Kakak tinggal ketik ini Kak, gitu loh. Gitu. Oke.
Terima kasih. Kita selesai di ini, Kak. Ada yang ingin tanyakan lagi, Kak? Udah. Kita 2 JP, Kak ya. 2 JP itu 45 90 menit, Kak ya. 90 menit berarti 1 jam 30 menit. Masih ada waktu, Kak? Masih ada waktu 11 menit. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Masalah terkait ini ya, tugas ke depan ya. Oh ya Kak, tentang video Kak. Ya, boleh kan, silakan Kak. Tentang video, misal kalau video, misalnya kan video memang hasil video kita tuh yang real aja, tanpa diedit-edit apa-apa, misalnya hanya itu aja ditampilkan, nggak apa-apa. Aman Kak, aman. Aman. Tapi kalau misalnya ditambah, misalnya ada tulisan-tulisannya kegiatan, misalnya kan kegiatan pembelajaran permainan bola voli hanya ditambah tulisannya aja, tapi nggak pakai suara, apa-apa juga. Kalau bisa tidak ditambah apa-apa Kak. Oh, berarti video real ya Kak? Berarti iya, Kak. Memang apa videonya ya seperti itu, gitu iya, ya? apa adanya aja Kak. Ya. Kalau memang bisa, jangan ditambah embel-embel, misalnya kan logo sekolah misalnya, nggak usah lah apa-apa. Nanti biasanya kan hal-hal seperti itu tuh mengundang hak cipta biasanya. Iya. Kan misalnya gambar SD misalnya kan, dan logo SD itu sudah mendapatkan hak cipta misalnya kan, biasanya kena Kak, karena masuk konten orang lain Kak kan. Iya, betul. Gitu loh. Betul, Kak. Kalau saran saya sih real aja Kak ya. Oke, siap. Nggak usah dikasih apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ketika pembuatan video, di situ ada embel-embel di dalamnya gitu kan, ada logo SD, itu tidak masalah. Yang penting video tersebut itu tidak mengandung unsur-unsur sara, ya kan, unsur kebencian gitu loh. Itu aja. Ada berapa unsur tadi itu Kak ya? Unsur ada berapa? tidak 5. mengandung unsur sara. 5 atau 4, berapa tadi? 5. Lupa saya sebentar ya. Yang penting isi karya video maupun dokumen PDF itu tidak memuat atau tidak ada unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Iya. Jangan sampai Kak ya. Oke, Kakak masih ada lagi Kak? Kita masih ada waktu Kak. Ada yang ingin tanyakan? Kak Alpius? Kak Ismail, ada yang ingin ditanyakan Kak? Masih ada 8 menit Kak. Gimana Kak Alpius? Mungkin kalau mungkin dari saya Kak, sebenarnya untuk bukti karya sebenarnya bagusnya video pembelajaran sebenarnya. Kalau dari saya sendiri. Ya, bagusnya Kak. Ya, cuman ini kan mengingat ada kegiatan HGN ya, Hari Guru Nasional ini kan ada turnamen kan lomba kan di mereka itu. Jadi anak-anak itu ya, karena semua sekolah itu satu kecamatan itu tingkat kecamatannya itu sebuah sekolah yang dari kampung itu turun ke Merakai semua. Oh gitu Kak ya. Di satu titik Kak ya. Jadi banyak itu sekolah itu dipakai untuk nginap seperti itu. Ya, jadi kemungkinan itu untuk pengambilan video untuk bukti karya ini memang agak susah karena memang anak-anak itu ya bisa dikatakan belajar juga enggak gitu, karena banyak ruangan yang dipakai gitu. Ya, anak-anak juga banyak yang kita dalam lomba karena fokusnya ini untuk HGN itu di dengan mereka ini kan ini ya
fokus ke siswa semua. Memang ada guru yang bertanding juga, kemudian lomba seperti itu. Jadi kemungkinan untuk bukti karya ini, kalau dari saya sendiri ya, kemungkinan itu memang bentuknya modul ajar atau RPP seperti itu. Ya, jadi ya karena kondisi sebenarnya bagusnya itu ini pengennya gitu kayak pembelajaran seperti itu. Kalau nggak pembelajaran kan ini berbagi praktik baik dengan di KBS kan seperti itu. Itu bagus sebenarnya itu. Itu real bukti itu. Maksud Kak Alfius nih, Kak Alfius pengen membuat video gitu kan. Cuma karena memang di sekolah kakak itu ada kegiatan di daerah kakak ya. Di daerah kakak itu ada kegiatan HGN gitu kan. Ya. Dan memang sekolah juga digunakan untuk menginap ya kayak. Kontingen kak ya. Iya. Dijadikan tempat menginap dari kontinen sekolah lain gitu kan. Iya. Jadi ya, kegiatannya memang, kalau misalnya nanti itu enggak cukup 1 minggu, mungkin 1 minggu lebih itu. Karena full ramai. Iya kak. Ada banyak kegiatan tuh anak-anak tuh. Oke, nanti Kak Alfius kondisikan aja kak ya, gimana yang bagusnya lah kak, gimana baiknya. Ya. Oke, ada lagi kak? Oh kak. Itu untuk pembuatan video kan tanggalnya kan harus sesuai dengan tanggal waktu pembuatan video itu, ya kan kak? Itu apakah ini permasalahannya yang untuk video itu, apakah video itu mempengaruhi untuk pada bulan pembuatan video itu kak? Kan misalnya video itu harus dibuat pada bulan November pas itu tuh atau enggak? Kalau memang bisa diusahakan, kemarin juga ada yang seperti itu kak. Jadi kalau memang bisa diusahakan pembuatan video tersebut itu masih masuk dalam tahap-tahap pembelajaran kita gitu loh. Kegiatan PKG ini kak? Iya kak. Masalahnya ini kan saya membuat video itu pada akhir Oktober tanggal 30. Video itu saya buat. Oktober kak ya. Cuman kan nanti diupload mungkin tanggal belasan November ini kan mau diupload. Itu boleh kan kak? Takutnya gini, harus dibuat pada bulan November itu, takutnya kayak gitu. Boleh, kalau misalnya di akhir Oktober ya kak ya? Ya, akhir Oktober, tanggal 30 kak, saya buat. Sepertinya bisa kak, bisa karena memang di bulan Oktober itu kan ibaratnya kita sudah mendapatkan beberapa pengetahuan gitu kak ya. Iya. Pengetahuan soalnya kebetulan kan waktu itu kan selesai kegiatan ANBK kak. ANBK kan saya mulainya dari tanggal 28 sampai tanggal 29, 2 hari kegiatannya kan ANBK di sekolah. Selesai kegiatan ANBK itu tanggal 30-nya saya membuatkan video itu pada peserta didik di sekolah gitu. Tanggal 30-nya kayak gitu kak waktu itu. Jadi saya takutnya apakah pembuatan video saya terlalu cepat atau harus di bulan November gitu. Takutnya seperti itu. Karena waktu itu selesai kegiatan NBK saya langsung buat video itu. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena di bulan November itu saya turun ke Sintang lagi. Ke Sintang untuk buat laporan NBK itu gitu. Nah, jadinya balik ke situ mungkin ya agak lama lagi gitu. Pak. Oke, mungkin gini aja kak. Selama video itu lulus validasi, ya kan? Enggak masalah kak, aman saja. Yang penting lulus validasi kak ya. Ada beberapa item yang harus diperhatikan nih kak. Salah satunya itu adalah audionya kak ya, harus jelas gitu ya. Pada saat kita memberikan pengarahan, pada saat kita memberikan
perintah kepada peserta didik itu jelas gitu loh. Ya. Gitu aja Kak, aman. Ya. Kalau selain itu aman. Oke, yang penting jangan sampai ini aja ya. Lalu bulan Januari, oh jangan juga Kak. Iya, ya. Oh ya Kak, ini juga kalau seandainya video itu durasinya berapa? Durasi kita pakai yang ini aja Kak. Durasi kita tidak ditentukan Kak di situ. Ya. Kalau memang bisa 2 JP ya silakan 2 JP. Tapi kalau memang Kak kami 1 JP ya udah silakan gitu. Ya, soalnya durasi saya hanya sekitar 45 menit sampai 47 menit, Kak. 45 1 JP sampai Kak ya? 40. Ya, cuman soalnya apa ya? Video apa yang terlalu panjang kadang itu dia Kak, prosesnya itu pun agak susah lama di uploadnya. Pertama, lama di upload. Yang kedua, gambarnya nggak pas, agak blur dia. Iya. Nah, gitu. Makanya ya agak 1 JP, hanya 1 JP aja sekitar 45 sampai 47 menit. Kak ya? Iya. Bisa Kak, bisa. Tidak masalah. Yang penting jangan sampai 30 menit Kak ya? Ya. Pokoknya lebih dari 40 menit saya Kak. Oh iya, aman 45, 47 gitulah. Aman. Kalau memang bisa, saran saya kalau bisa itu 2 JP. Tapi kalau memang tidak bisa ya enggak masalah. Yang penting ketika pembuatan itu yang harus dipublikasikan bahwa pembelajaran itulah yang harus diketahui orang banyak gitu loh. Nah, itu yang jadi masalahnya Kak. Iya. Gitu loh. Jadi, makanya harus lulus ini Kak ya, validasi dulu Kak ya. Pertama suara gitu. Jadi jangan sampai perintah itu tidak jelas. Ya, itu aja yang pertama. Yang selanjutnya nanti mungkin misalnya video goyang misalnya gitu kan. Nah, jangan sampai gitu Kak ya. Ya, siap Kak. Aman sih, aman. Oke, ada lagi Kak Alpius? Aman Kak? Kalau aman Kak? Aman Kak ya? Oke, sip. Kalau memang sudah aman berarti kita sudah sampai di akhir kakak-kakak. Di akhir pertemuan kita. Dan perlu saya ingatkan bahwa tugas kakak-kakak itu 1 minggu ke depan Kak ya. 1 minggu ke depan yang memang harus kakak kejar juga. Dan kesibukan kita juga ya luar biasa juga. Ya, Kak Alvis ada HGN nih Kak ya. Cepat pulang Kak. Ya. Melaksanakan tugas Kak ya. Jadi semoga harapan kita bersama bahwa tugas yang kakak-kakak buat itu aman. Kak ya. Aman, lulus validasi tanpa hambatan, tanpa pengulangan Kakak ya. Dan kita diluluskan semua Kakak-kakak ya. Amin. Oke, karena memang pada dasarnya kelulusan itu ditentukan oleh kakak-kakak semua juga. Oke, gitu Kak ya. Oke, sip Kak. Oke, nanti kalau misalnya ada kekurangan atau ingin bertanya atau apa segala macam nanti tinggal share diinformasikan di grup aja kan. Oke. Kalau memang sudah seperti itu, akhirnya kita nih udah sampai di akhirnya, di ujung. Nanti saya minta sebelum kita menutup kegiatan ini, saya minta 1 orang pimpin kita dalam doa. Setelah itu baru kita foto-foto Kakak ya. Oke, silakan Kak. Silakan Kak Abdul. Oke, terima kasih pada Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita berikan, dan pelajaran yang telah kita dapat, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Abdul sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Saya stop share screen dulu Kak ya. Setelah ini kita foto-foto. Oke. Terima kasih kakak-kakak sudah ini membersamai saya. Saya share